welcome back to my channel. Kembali lagi sama aku Dini. Seperti biasa, aku akan sharing ilmu lagi sama kalian. Dan kali ini materinya masih tentang pajak. Aku akan bahas tentang nomor pokok wajib pajak atau biasa disingkat dengan NPWP ya. Nomor pokok wajib pajak itu apa sih dan kayak gimana bentuknya? Oke, jangan berlama-lama, kita langsung saja belajar. Yuk kita mulai pembelajaran tentang NPWP ya. Seperti yang udah tadi aku sebutkan, kalau NPWP itu adalah nomor pokok wajib pajak. Di sini aku akan membahas mulai dari definisinya, kemudian landasan hukumnya, fungsinya untuk apa, dan siapa aja yang berkewajiban memiliki NPWP, kemudian sanksi jika dia tidak memiliki NPWP dengan sengaja, kemudian dan cara pendaftaran dari NPWP dan cara pendaftaran NPWP. Yuk kita simak mulai dari definisi. Nih, definisi dari NPWP itu adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Gitu ya, jadi nomor intinya. Untuk bentuknya NPWP itu seperti ini, seperti kartu. Di sini terdapat nomornya. Nih, nomornya aku tutupin ya. Nama kalian, terus ada nomor induk KTP juga sama alamat rumah. Dan tidak lupa juga di mana tempat kalian bikinnya ya. KPP itu kantor pelayanan pajak. Pertama misalkan ini daerah mana gitu ya. Yap, selanjutnya aku akan bahas tentang landasan hukum dari NPWP. Ada 4 landasan hukum. Yang pertama itu adalah pasal 2 Undang-Undang KUP. Yang keduanya SK Dirjen Pajak nomor keputusan 515/PJ/2000. Yang ketiganya SK Dirjen Pajak nomor keputusan 161/PJ/2001. Yang terakhir SK Dirjen Pajak nomor keputusan 338/PJ/2001. Nah, ini adalah landasan hukum dari NPWP ya. Dari landasan hukum kita akan beralih ke fungsi. Fungsinya itu ternyata ada 6. Yang pertama adalah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan ya. Yang keduanya itu adalah menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Yang ketiga, fungsi dari NPWP itu adalah untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan yang dimana harus dicantumkan NPWP. Yang keempat itu adalah untuk memenuhi kewajiban perpajakan, misalnya dalam surat setoran pajak atau biasa disingkat SSP ya. Yang kelima, fungsinya itu untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu seperti dokumen ekspor dan impor, kemudian pinjaman kredit bank dan lain-lain yang membutuhkan nomor pokok wajib pajak. Yang terakhir, fungsinya itu adalah untuk keperluan pelaporan SPT masa dan tahunan ya. Ini adalah keenam dari fungsi NPWP. Selanjutnya, siapa aja sih wajib pajak yang berkewajiban mempunyai NPWP? Yang pertama itu adalah WP orang pribadi. WP itu wajib pajak ya. WP orang pribadi yang menjalankan pekerjaan bebas dan penghasilan netonya itu di atas PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Yang kedua itu adalah WP orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, tapi apabila sampai 1 bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya melebihi PTKP setahun, dia wajib punya NPWP ya. Yang pertama tadi itu yang mempunyai pekerjaan, yang keduanya yang tidak menjalankan pekerjaan, tapi dia punya penghasilan yang kalau ditotalkan itu melebihi dari PTKP setahun. Yang ketiga, WP yang berkewajiban mempunyai NPWP adalah WP orang pribadi yang kegiatan usahanya ada di beberapa tempat.
Yang keempat, yang punya kewajiban untuk memiliki NPWP itu adalah wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah karena hidup berpisah dan pemisahan penghasilan atau harta, gitu ya. Yang kelima itu adalah WP badan seperti PT, CV, firma, BUMN, lembaga, dan lain sebagainya yang dikenakan PPN. Kalau misalkan barang kena pajaknya atau BKP-nya itu di atas 360 juta dan untuk jasa kena pajak atau JKP-nya itu yang di atas 180 juta. Tapi gimana sih kalau misalkan WP-WP ini tidak memiliki NPWP? Akan ada sanksinya dong? Ya, sanksinya adalah nih. Yang pertama itu pidana penjara paling sedikit 6 bulan dan paling lama 6 tahun ya. Juga denda paling sedikit 2 kali dari pajak terutang dan paling banyak 4 kali dari pajak terutang gitu ya. Itu adalah sanksi untuk WP yang dengan sengaja tidak membuat NPWP. Itu adalah sanksi yang dikenakan kepada WP yang dengan sengaja dia nggak buat NPWP padahal dia wajib sebenarnya untuk buat NPWP. Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa mendapatkan NPWP? Caranya itu dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan secara langsung ke kantor pelayanan pajak atau KPP ya. Nah, apa saja sih yang kita perlu lampirkan selain formulir tadi? Yang pertama, untuk WP orang pribadi non-usahawan, dia hanya perlu melampirkan fotokopi KTP atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal jika dia itu orang asing ya. Yang kedua itu untuk WP orang pribadi usahawan ya, dimana dia harus melampirkan yang pertama itu fotokopi KTP atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari kepala desa atau lurah bagi orang asing. Ini sama dengan WP pribadi non usahawan. Yang membedakannya ini adalah poin keduanya, di mana untuk WP orang pribadi usahawan dia harus melampirkan juga surat keterangan tempat kegiatan usahanya atau tempat pekerjaan bebasnya gitu ya. Yang ketiga itu untuk WP badan. Yang harus dilampirkan di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah fotokopi akta pendirian atau surat keterangan dari kantor pusat bagi BUT atau Badan Usaha Tetap. Yang keduanya sama, itu harus melampirkan fotokopi KTP atau fotokopi paspor bagi orang asing ya. Yang ketiga itu untuk WP badan, di mana dia harus menyertakan 3 lampiran. Yang pertama itu adalah fotokopi akta pendirian atau surat keterangan dari kantor pusat bagi BUT atau Badan Usaha Tetap. Yang keduanya dia harus melampirkan fotokopi KTP atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari desa atau lurah, itu bagi orang asing, sama dengan seperti WP orang pribadi ya. Tambahannya untuk WP badan itu dia harus juga melampirkan surat keterangan tempat kegiatan usaha dari kepala daerah atau lurah. Nah, itulah cara pendaftaran NPWP. Selain dia mengisi formulir pendaftaran, dia juga harus menyertakan lampiran-lampiran yang tadi udah aku sebutkan ya. Oke, segitu aja penjelasan tentang NPWP. Semoga bisa menambah wawasan kalian dan bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa untuk terus dukung aku dengan cara klik like, comment, share, and subscribe. Aku pamit. Assalamualaikum. Terima kasih.